Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Mariati dari jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum semester 4A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang telah disampaikan. Pada pertemuan ketiga, menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Asas dapat diartikan karakter, prinsip, atau ciri khas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk negara hukum. Formal, yang pertama ada individualisme, yaitu negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Negara Nachtwachtstaat atau penjaga malam. Negara berfungsi hanya ketika keadaan membutuhkan negara saja, yaitu atau bisa diartikan negara sebagai wasit. Dan yang ketiga, monopoli. Negara berperan dominan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bentuk negara dalam materinya yang pertama ada kolektif. Negara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan keduanya. Yang kedua, dominasi negara tidak memberikan partisipasi politik bagi masyarakat negara. Dan yang ketiga, welfare state, keseimbangan antara negara dengan masyarakat negara yang dituangkan dalam bentuk cita-cita negara dalam undang-undang. Bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan, berbentuk sentralistik dalam pemerintahannya, kewenangan didominasi oleh otoritas. Namun ada pembagian kekuasaan wilayah. Yang kedua ada negara serikat atau federal bersifat kolektif kolegial. Asas negara kesatuan. Yang pertama desentralisasi, pelimpahan sebagian kewenangan negara kesatuan terhadap pemerintahan di daerah, otonomi daerah. Yang kedua dekonsentrasi, penyelenggaraan urusan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan, wewenang urusan pusat bila mana dibutuhkan peran daerah, maka dibutuhkan pemerintahan daerah. Asas negara hukum, ciri negara hukum dalam International Commission of Justice di Bangkok tahun 1965, isinya yaitu yang pertama, jaminan HAM, 2. Badan kehakiman bebas atau mandiri, yaitu lembaga yudikatif independen, tidak ada intervensi antara lembaga pemerintah pusat terhadap lembaga kehakiman. 3. Pemilu yang bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Asas demokrasi, indikatornya menurut Afan Ghaffar yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yaitu yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara 3. Adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. 4. Rotasi kekuasaan. 5. Pemilu. Dan yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya pada pertemuan keempat menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara ada negara kesatuan, utility state. Yang pertama, vertical management model, contohnya Inggris dan Jepang terpusat. Yang kedua, central representative model seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Dan yang ketiga, unification model seperti Belanda, penyatuan atau integrasi. Dan yang terakhir, mixed model seperti Perancis atau campuran. Karakter negara kesatuan. Yang pertama, satu konstitusi yang berlaku sehingga tidak ada konstitusi dalam konstitusi. Yang kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat. Sentralistik, pemerintah pusat memegang kendali lebih dominan daripada pemerintah daerah. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Dan yang kelima, dominasi pusat. Selanjutnya, negara bagian atau federal state. Negara bagian atau federal state itu perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian seperti Amerika Serikat. Yang kedua, kedaulatan ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif dan atau kooperatif, yaitu kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk perpajakan, kebutuhan kerjasama amat minimal.
Nah, serikat negara tidak memiliki dominasi yang kuat. Serikat negara bersifat koordinatif dan kooperatif. Pada pertemuan kelima, membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, ada monarki, aristokrasi, dan politeia. Yang pertama ada autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. Yang kedua, oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Yang ketiga, monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar dan berlangsung selama hidup sang raja, dan hanya keturunan raja atau kaisar yang memiliki wewenang menjadi raja atau kaisar. Yang keempat, republik, bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki, kekuasaan dipegang satu orang dan berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Yang kedua, tirani, diperintah satu orang, sewenang-wenang dan sangat buruk. Yang ketiga, aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang keempat, oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang kelima, demokrasi, pemerintahan dijalankan rakyat berdasarkan kepentingan rakyat. Dan yang keenam, oklorasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah ingin bebas. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada presidensial, yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif, dan legislatif sama kuatnya. Yang kedua, parlementer, yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Selanjutnya, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya, kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi, dan kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Mohon maaf, tadi kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya, pertemuan ke-6 menjelaskan tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah sebuah negara yang memiliki kekuasaan tunggal, yaitu sistem satu partai menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada negara, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan, penentuan wakil rakyat masih dominan pengusaha, dan eksekutif dominan. Yang disebutkan tadi merupakan karakter dari autokrasi modern. Dianut oleh fasisme Italia, nasisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya ada demokrasi modern, karakternya sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kesatuan individu, rakyat memiliki kedaulatan penuh, dan undang-undang dominan. Dan demokrasi modern ini dianut oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7 menjelaskan tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Sebelumnya dibahas tentang pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, langsung. Nah, dalam langsung ini ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan kepada lembaga-lembaga lain, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat yang bisa dilakukan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada trias politika. Nah, perkembangan trias politika ini yang pertama ada Perancis pada abad ke-16. Ada fungsi diplomasi, fungsi defensif, fungsi finansier, fungsi justisier, dan fungsi polisier. Yang kedua ada Johann Luc pada tahun 1632 sampai 1704. Ada fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Dan yang terakhir Montesquieu 1748. Dalam bukunya L'Esprit des Lois atau The Spirit of the Law ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif, kekuasaan membuat undang-undang, presiden, satuan kerja pemerintah. Kemudian ada legislatif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan DPR. Dan yang terakhir ada yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggar undang-undang.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review materi hukum tata negara yang telah disampaikan oleh Bapak Pirti. Dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam teknis video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.